Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ayo, Sehat, aduh, Bang? maaf ya agak terlambat ini. Oke. Oke, kali ini Tong ada bersama dengan Kepala Kantor Samsat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, Mungkin bisa diperkenalkan namanya, Bang? ya saya Dr. Karsudi, SPMSI. Saya dikasih tanggung jawab oleh pemerintah Provinsi Papua hampir kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun itu tidak terasa. Ya, sejak tanggal 5 November 2021 sampai saat ini berarti sudah kembali ke Desember, berarti hampir 2 tahun lewat ya, hampir 2 tahun lewat. Hampir 2 tahun Memang di sini. kerja di Samsat itu harus banyak-banyak di lapangan ya, di lapangan. Kerjanya di Samsat itu bukan hanya mengumpulkan pajak, tetapi kerja di Samsat itu bagaimana membuat kesadaran masyarakat itu menjadi masyarakat yang sadar pajak, Kira-kira di Serui sendiri pajak yang sudah terbayarkan sampai dengan Desember 2023 ini sudah berapa persen? Kita punya potensi jumlah kendaraan yang ada ya, jumlah kendaraan yang ada kurang lebih 23.450 unit, dan memang sebagian besar adalah kendaraan roda 2, roda 3 juga ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Terus ada roda 4 dan roda 6 ya. Yang paling banyak roda 2. Dari jumlah yang ada itu Samsat Kepulauan Yapen ya, itu dikasih target sekitar kurang lebih 5.450.000.000 selama 1 tahun. Itu berasal dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sumbangan pihak ketiga. Samsat ya, Samsat itu merupakan sistem administrasi manunggal satu atap, dan di dalamnya itu ada 3 instansi. Apa saja itu, Bang? 3 instansi. 3 instansi itu, yang pertama kepolisian ya, kepolisian dalam hal ini lalu lintas. Yang kedua Bapenda, dan yang ketiga Jasa Raja. Kepolisian tugasnya yang terkait dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Terus sementara Samsat itu bertugas bagaimana mengumpulkan pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Sementara Badan Usaha Milik Negara Jasa Raharja itu bertugas untuk mengumpulkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi 3 instansi berada dalam satu kantor yang kita sebut dengan kantor bersama Samsat. Samsat itu sendiri ada di Provinsi Papua itu kurang lebih 8 kantor ya, 8 kantor setingkat dengan eselon 3. Yang pertama itu kantor di Kota Jayapura, terus kantor di Kabupaten Jayapura itu di Sentani, ya. Terus ada kantor juga di Kerom ya, di Kerom Arso, terus ada kantor di Biak, kantor di Supiori, kantor di Kepulauan Yapen yang saat ini saya dikasih tanggung jawab oleh Gubernur Papua untuk sebagai kepala kantor di Samsat Kepulauan Yapen. Kantor ini cukup strategis ya. Kantor ini cukup strategis untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Maka dengan adanya otonomi daerah ini, setiap provinsi ya itu diberikan kewenangan untuk mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan
pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor itu sebagai bagian dari pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah Provinsi Papua. Jadi pajak daerah yang dikumpulkan pemerintah Provinsi Papua melalui Bapenda itu di kantor pusat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua itu yang terletak di Klukam itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, itu dikasih tanggung jawab untuk mengelola pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang berikutnya adalah pajak rokok. Dari kelima jenis pajak rokok itu, dari kelima jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Papua, ada 2 jenis pajak yang dikelola oleh Samsat, yaitu pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Sekarang sampai Desember 2023, dari 5.400.000.000 kurang lebih yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada Samsat Kepulauan Yapen, per saat ini, per tanggal 13 Desember, Samsat Kepulauan Yapen sudah mencapai kumulatif itu 106%. Jadi sudah over target. Over target dari target Sudah. yang ini ya, yang ditentukan. Jadi persentasenya sudah over target. Khusus untuk pajak kendaraan bermotor ini sudah mencapai 107%. Sementara untuk biaya balik nama kendaraan bermotor sampai saat ini memang kita baru mencapai 90%. Kenapa hanya mencapai 90%? Itu sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Ya, semakin banyak kendaraan bermotor baru yang dibeli oleh masyarakat itu semakin meningkatkan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kondisi perekonomian di Kabupaten Kepulauan Yapen perkembangannya sangat lambat, ya, sangat lambat karena investasi sangat terbatas di Kabupaten Kepulauan Yapen, sehingga perkembangan ekonomi ini sangat ditentukan oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Maka itu berdampak terhadap daya beli. Ketika daya beli masyarakat itu kecil, maka kemampuan untuk membeli kendaraan bermotor juga menurun. Itu yang membuat capaian dari biaya balik nama kendaraan bermotor itu juga tidak tercapai sampai saat ini. Namun perkembangannya kalau kita bandingkan dari tahun 2022 ini sudah mengalami peningkatan. Peningkatan biaya balik nama ini? Iya, untuk pajak biaya balik nama kendaraan bermotor untuk tahun 2002 itu kan kita hanya mencapai 88%. Sementara saat ini per 13 Desember 2023 ini sudah mencapai 90. Ya, kami yakin nanti di akhir bulan Desember ya kita akan tutup pelayanan pada tanggal 18 karena libur Natal dan tahun baru, dan nanti akan ada pelayanan lagi pada tanggal 28 dan 29. Itu kita akan buka, kemungkinan besar akan ada pendaftaran kendaraan baru dari 2 dealer yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu dealer Honda dan dealer Yamaha. Dengan pendaftaran kendaraan baru itu ya kami yakin 92% kita bisa mencapai target itu, dan ada peningkatan untuk tahun 2024 nantinya. Ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang dari Samsat lakukan sehingga bisa melebihi target yang ditentukan tadi? Ya. Samsat ini sebenarnya kan tidak bisa bekerja sendiri, ya. Samsat itu harus bersinergi dengan lembaga-lembaga lain di luar Samsat. Terutama bagaimana kita mengoptimalkan fungsi kantor bersama. Kita mengoptimalkan Polres Kepulauan Yapen dan mengoptimalkan Jasa Raharja. Di samping itu juga kita juga bekerja sama dengan instansi lain.
kami sudah melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri ya, Kabupaten Kepulauan Yapen melalui MOU. Dengan ada kerjasama ini, mereka akan melakukan pendampingan terhadap bantuan hukum non litigasi terhadap tunggakan pajak kendaraan bermotor. Itu yang kami juga kerjasama dengan Kejaksaan Negeri. Namun ke depan kami juga akan kerjasama dengan Pertamina, terutama SPBU. SPBU itu kerjasamanya itu akan menjadikan pajak sebagai syarat untuk mendapatkan konsumsi BBM di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan ini akan diberlakukan seluruh provinsi Papua. Oh, berarti yang lagi viral-viral orang cerita-cerita kalau mau beli BBM di SPBU harus apa, barcode kah? Iya, itu harus lunas pajak dulu. Jadi harus lunas pajaknya dulu, baru mendapatkan konsumsi BBM, khususnya BBM subsidi. BBM subsidi, maka dari situ mari para pemilik kendaraan bermotor kita bayar pajak supaya mendapatkan fasilitas dari pemerintah untuk mendapatkan konsumsi BBM di SPBU. Bagi yang belum membayar pajak ke depan, yang mohon maaf, kita belum bisa melayani. Tentunya apabila tidak bisa dilayani di SPBU, para pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak itu pasti mereka akan mencari BBM di luar atau BBM eceran. Dan harganya pasti akan lebih mahal. Lebih mahal ya, akan lebih mahal. Justru kita akan lebih berhemat ketika kita membayar pajak daripada untuk mendapatkan konsumsi BBM, daripada kita harus tidak membayar pajak tapi kita membeli BBM eceran dan harganya lebih mahal. Apabila dikonversi justru lebih efisien kita membayar pajak daripada tidak. Tapi itu yang diberlakukan kendaraan roda 2, roda 4 atau roda semua 6? Jenis kendaraan bermotor, baik roda 2, roda 3, roda 4 dan roda 6. Semua kendaraan bermotor yang akan melakukan pengisian BBM di SPBU itu wajib lunas pajak. Boy. Itu persyaratannya cuman pajak, bayar pajak saja. Tidak ada lagi yang lain. Kan ini salah satu kelayakan kendaraan bermotor atas kepemilikan kendaraan bermotor itu, yang pertama kan dia harus memiliki surat tanda nomor kendaraan bermotor, STNK harus punya. Yang berikutnya dia juga harus punya kelengkapan kendaraan bermotor ya. Terus yang berikutnya sebagai konsekuensi dari kepemilikan kendaraan bermotor itu harus membayar pajak kendaraan bermotor. Jadi syaratnya utama untuk mendapatkan konsumsi BBM itu adalah pajak yang harus dibayarkan. Kenapa perlu mensyaratkan pajak? Itu sebagai implementasi dari sifat memaksa pajak. Sifat memaksa pajak itu memang harus kita dipaksa nih, Pak. Iya, pajak harus dipaksa karena pemerintah ini sedang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan bagi warganya. Maka para pajak inilah kita khusus untuk pajak kendaraan bermotor itu akan dipergunakan untuk pemeliharaan jalan ya. Terus pembangunan infrastruktur jalan, di samping itu juga akan dipergunakan untuk pelayanan publik yang berkaitan dengan pendidikan, ya, kesehatan, itu juga berasal dari pajak. Ya? Jadi pajak yang dipungut, baik pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah pusat itu akan turun ke daerah Kabupaten Kepulauan Yapen itu dalam bentuk dana bagi hasil. Dana bagi hasil itulah yang akan dipakai untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi pajak ini sangat penting. Maka kalau daerah ini ingin maju, bayarlah pajak. Karena dengan pajak itu maka infrastruktur jalan itu akan semakin baik.
Samping itu juga pelayanan-pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya itu juga akan lebih ditingkatkan melalui pajak yang dibayar oleh pemilik kendaraan bermotor. Oh, oke. Mungkin kita rehat sejenak dulu, Bang. Ya. Enggak ya? Ya. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Saya mau tanyakan ini tentang mengenai motor laut itu bagaimana itu? Ya, mereka ini Mereka maksudnya beli BBM. beli BBM itu bagaimana itu? Ya, jadi motor laut ini memang belum diatur ya, belum diatur oleh pemerintah Provinsi Papua. Walaupun dia masuk dalam kategori kendaraan bermotor karena dia menggerakkan motor ya, menggerakkan motor dengan menggunakan BBM. Pajaknya itu sebenarnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu sudah ditarik oleh penyedia BBM yaitu Pertamina. Jadi untuk BPPKB itu sudah ditarik oleh Pertamina. Sementara pengguna kendaraan bermotor khususnya untuk motor laut itu memang pemerintah Provinsi Papua belum diatur ya. Nanti ke depan apabila diatur maka pemilik motor-motor Johnson ya, yang motor Johnson atau kendaraan air itu karena menggunakan BBM dan dia masuk dalam kategori kendaraan bermotor maka nanti akan ke depan itu juga akan diatur. Mengapa diatur? Itu salah satu bentuk untuk ekstensifikasi pajak daerah ya, khusus untuk kendaraan bermotor. Ke depan akan diatur seperti itu. Maka pengaturannya itu nanti tergantung dari pengaturan melalui peraturan daerah Provinsi Papua. Oh, berarti memang untuk saat ini yang ada peraturannya cuman kendaraan Ya, roda 2, roda 3 dan roda 4, ya, roda 6. roda 2, 3, 4, 5, 6 yang beroperasi di jalan raya. Itu yang sudah diatur. Kalau yang untuk beroperasi laut, di laut belum ya. Iya kan, kebanyakan kita di sini masyarakatnya kan Nelayan. Ya. Terus masih kepulauan, otomatis kepulauan, ya. ada beberapa kampung yang transportnya tuh menggunakan ini, motor Iya. laut. Iya, nanti akan diatur ke depan seperti itu. Bagaimana bentuk pengaturannya itu tergantung dari peraturan daerah nanti yang ditetapkan. Ya. Wih, kalau seperti itu, saya lihat-lihat di beberapa kali aktivitas dari Samsat ini sampai pergi sosialisasi di sekolah-sekolah apa. Itu bagaimana tuh Bang? Maksudnya Upaya apa sosialisasi yang dilakukan? Ya, sebagai wujud untuk menerapkan sifat memaksa pajak, di sisi lain kita juga harus melakukan edukasi, ya, edukasi pajak kepada seluruh masyarakat. Dan beberapa waktu Samsat Kepulauan Yapen itu sudah melakukan sosialisasi dan edukasi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor di SMA-SMA besar di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami sudah masuk di SMA Negeri 1 Serui dan SMA Negeri 2. Program yang kami namakan itu adalah Samsat Masuk Sekolah. Dengan adanya Samsat Masuk Sekolah itu kami akan memberikan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi itu kami harapkan kesadaran pajak itu juga akan meningkat. Dan pemuda atau anak-anak sekolah itu kan merupakan golongan atau kelompok yang cukup strategis untuk mensosialisasikan
pajak kendaraan bermotor. Jadi kami kasih informasi tentang pajak kendaraan bermotor, apa manfaatnya dan apa dampaknya ketika kita membayar pajak. Namun setelah itu, setelah Samsat masuk sekolah itu, kami juga melakukan tindak lanjut. Jadi kami melakukan pemeriksaan. Kami memeriksa kendaraan bermotor di sekolah. Dan mereka cukup antusias sekali. Dan mereka memberikan penjelasan, ya, memberikan surat-surat yang mereka miliki. Dari jumlah kendaraan bermotor yang kami periksa di SMA 1, ya, itu memang ada yang sudah membayar pajak, tapi ada sebagian yang juga belum membayar pajak. Maka setelah kami cek status pajaknya, yang kami harapkan anak-anak sekolah ini bisa menyampaikan informasinya kepada orang tuanya. Dan cukup bagus, ya, cukup bagus ketika kami datang ke sekolah, kami sosialisasi dan kami memeriksa mereka punya status pajak kendaraan bermotor. Banyak justru orang-orang tuanya mereka pada datang ke Samsat untuk melakukan pembayaran pajak. Dan ini sangat membantu sekali, untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bukan itu saja, jadi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Samsat, terutama kewenangan Samsat, kami juga bekerja sama dengan Polres Kepulauan Yapen. Selama di akhir tahun ini 18 hari berturut-turut kita melakukan sweeping pajak kendaraan bermotor. Oh, berarti ini abang orang yang selalu bikin sweeping ini. Ya. Sehingga tuh bisa pergi apel pagi karena maka yang kami sweeping itu bukan hanya melihat pajaknya saja, tetapi yang kami lihat itu kasat matanya. Kasat matanya itu berarti apabila dia tidak menggunakan helm, maka kita akan kenakan tilang. Tapi dan intinya di pajak, ya? Di pajak. Terus di samping pajak itu juga kita lihat kelengkapan kendaraan bermotor dan kelengkapan administrasi surat-surat kendaraan bermotor. Kita lihat SIM-nya, kita lihat STNK-nya, dan kita lihat kelengkapan TNKB-nya, plat nomor polisi kita lihat, kaca spion kita lihat, termasuk penggunaan peralatan motor yang tidak sesuai dengan standar, itu juga kita lihat. Apabila mereka tidak membawa SIM dan tidak ada STNK-nya, misalkan, kita akan melakukan tilang. Dan itu menjadi kewenangan dari kepolisian. Dan apabila pajaknya belum dibayar, kami juga lakukan penilangan. Ada beberapa kendaraan yang kita tilang, ya, bukan tilang saja, tapi kita juga bawa kendaraannya atau kita kandangkan. Ya, kita kandangkan dan dimasukkan ke Samsat, dimasukkan di Polres Kepulauan Yapen. Dan apabila kendaraan yang kita kandangkan itu setelah mereka membayar pajak, baru kita bisa lepas. Kita bisa lepas. Selain memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus dilakukan sweeping ya, di pemerintahan daerah, ada tidak Samsat masuk untuk mungkin memberikan sosialisasi juga semua pemilik kendaraan bermotor Samsat selalu datangi, ya. Samsat datangi mereka. Khusus untuk Samsat mendatangi pemilik kendaraan bermotor itu dengan cara memberikan surat pemberitahuan kewajiban pajak. Ya, surat pemberitahuan kewajiban pajak itu kita menginformasikan kepada pemilik kendaraan bermotor 14 hari sebelum jatuh tempo kita harus memberikan surat itu. Dasar surat pemberitahuan kewajiban pajak itulah, di dalam situ ada informasi tentang status pajaknya, besarnya pajak. Maka di situ atas dasar surat itu mereka akan membayar pajak. Jadi semua jenis, plat merah, plat kuning, dan plat hitam. Untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, kita juga sampaikan surat pemberitahuan kewajiban pajak itu kepada semua instansi yang memiliki kendaraan bermotor, ya. Kami berikan surat pemberitahuan kewajiban pajak, namun
sampai saat ini belum optimal dalam penyelenggaraannya. Jadi cukup besar juga pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen itu juga belum melakukan kewajiban pembayaran pajak. Dan kami selalu memberikan edukasi, kami selalu menghimbau ya, karena pajak kendaraan bermotor khususnya plat merah apabila itu dibayarkan, maka kami akan memberikan apresiasi ya, kami akan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen karena sudah melakukan pembayaran pajak. Pajak yang dibayarkan itu juga akan kembali lagi ke daerah ini, akan kembali lagi ke Kabupaten Kepulauan Yapen dalam bentuk dana bagi hasil. Semakin besar pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor yang dikumpulkan, yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen itu semakin besar juga biaya balik, semakin besar juga dana bagi hasil yang akan turun ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Oh ya, door to door itu adalah salah satu program dari Samsat di samping sweeping ya, di samping sweeping. Door to door itu adalah ketemu wajib pajak dari pintu ke pintu. Ya, dari pintu ke pintu melalui penyampaian surat pemberitahuan kewajiban pajak yang kita sampaikan dari pintu ke pintu. Jadi untuk door to door itu kita sampaikan secara manual dan secara teknologi informasi. Kami sudah punya sistem untuk mendeteksi status pajak. Misalkan dengan sistem ini, Jae dan Aga ya, kalau punya motor tinggal kasih tahu platnya saja, kita sudah tahu, wah ini belum bayar pajak, ini sudah bayar pajak. Itu ketahuan sekali, maka di sini sangat membantu. Nanti sistemnya ini juga bisa diterima atau bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi apabila masyarakat itu sudah tahu sistemnya, tinggal kasih masuk plat kendaraan bermotor, jenis platnya apakah merah, kuning atau hitam, kita sudah bisa mengetahui status pajaknya. Apabila dia warna hijau berarti dia sudah membayar pajak. Tapi apabila dia warna merah itu dia belum membayar pajak. Maka disarankan untuk segera melakukan pembayaran pajak di Samsat. Berarti pencapaian yang sudah didapat dari Samsat sendiri sampai dengan apa tadi target melebihi, salah satunya dengan sosialisasi cukup efektif. Sosialisasi itu bukan hanya dilakukan sosialisasi secara langsung, tapi kita juga sosialisasi melalui media. Kita menggunakan media radio, kita lakukan sosialisasi tentang pajak kendaraan bermotor. Di samping itu juga kita melakukan sosialisasi dengan media-media sosial. Termasuk ini, podcast ini juga sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi tentang pajak. Maka Samsat membuka diri, Samsat tidak tertutup, Samsat ini terbuka. Samsat saat ini adalah terbuka untuk semua, ya, terbuka untuk semua. Dan kami siap menerima saran, menerima kritik, dan kami juga siap mendapatkan saran-saran untuk perbaikan sistem kami. Dan kami himbau ya kepada wajib pajak, bayarlah pajak sendiri datang ke Samsat. Jangan titip melalui orang atau jangan titip melalui calo. Ya, karena kalau kita titip lewat orang atau calo, kemungkinan besar itu akan menambah biaya yang ada di keluarga. Yang pertama, biaya untuk pembayaran pajak ditambah lagi biaya jasanya, dan syukur-syukur apabila pajaknya itu sampai yang uang yang dititip tadi. Dan ada beberapa wajib pajak waktu kami door to door, mereka sampaikan, nah kami sudah bayar Pak, titip ya, kami sudah titip ke petugas. Siapa itu? Ada oknum petugas yang dititipi, tapi pajaknya itu tidak sampai ke Samsat. Jadi selagi wajib pajak itu menitip kepada orang tapi tidak sampai ke
ke Samsat, berarti pajaknya itu belum dibayarkan. Dan kemungkinan besar itu akan berdampak terhadap status. Dia tetap statusnya adalah Belum bayar. masih belum bayar pajak. Maka saya Sial. kasihan, kadang-kadang ada beberapa wajib pajak yang kita datangi dari pintu ke pintu, mereka bilang, apa kita sudah bayar kok lewat ini, lewat itu, tapi kok Buktinya? masih belum bayar pajak, belum, status pajaknya masih nunggak. Itu kan kasihan. Maka sekarang kami himbau, ya bayar pajak langsung ke Samsat. Hari ini bawa bayar pajak tidak sampai 10 menit ya, apabila surat-suratnya lengkap dan uangnya ada, pasti pajak itu juga akan terbayarkan. Kita punya pelayanan cepat, kita punya pelayanan cepat, dan kita tidak akan menunda-nunda pelayanan. Karena prinsip kami, pelayanan tercepat itu adalah moto yang harus dikembangkan oleh Samsat Kepulauan Yapen. Kira-kira kedepannya di tahun 2024 apa lagi nih Bang yang kira-kira Abang mau Ingin lakukan? dicapai. Ingin dicapai lah. Untuk mencapai target pajak itu, bagaimana menjadikan Samsat itu sebagai rumah wajib pajak. Ya, semua orang akan nyaman datang ke situ. Maka ke depan ini, ya, Samsat Kepulauan Yapen ini akan membangun kantin. Ya. Wih, akan ada kantin. Kami namakan kantin Samsat, ya, kantin Samsat. Kantin itu sebagai tempat kumpul, tempat sosialisasi, tempat edukasi, dan tempat untuk ngobrol tentang Samsat, ya. Itu kedepannya seperti itu. Di samping itu juga kita akan tingkatkan kemampuan kualitas dari pegawai-pegawai Samsat, ya. Karena kualitas pelayanan itu sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Maka peningkatan kapasitas sumber daya manusia tetap kita lakukan, dan kita akan perluas kerjasama dengan instansi-instansi lain, terutama kalau saat ini sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, kami akan kerjasama juga dengan kantor atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan. Jadi ke depan itu pajak menjadi syarat untuk mendapatkan pelayanan publik. Oke. Apabila ingin mendapatkan perizinan, maka dicek dulu pajaknya. Wah, berarti kedepannya nih semua akan berhubungan dengan Pajak. semuanya. Maka sekarang yang tidak? punya kendaraan bermotor wajib bayar pajak, ya. Ada tidak yang Wajib nanya? bayar pajak. Masih ada, misalnya kamu tanya, kembali ke anak sekolah, maksudnya ada tidak anak-anak SMK yang praktik di kantor Samsat? Ketika setiap tahun kita keterima anak-anak SMK yang praktek di Samsat, dan tahun ini kita ada 3 orang. Setelah mereka masuk di Samsat, mereka senang karena ketika sudah masuk di Samsat berarti sudah menjadi keluarga, ya, sudah menjadi keluarga, dan mereka kami ajari bisnis prosesnya dari pendaftaran, sampai ke pendaftaran, penetapan, pembayaran, pengambilan, mereka sudah tahu. Dan mereka juga bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang selama ini didapat dari sekolah, terutama ilmu manajemen perkantoran. Itu mereka juga mendapatkan. Dan kita libatkan juga di kegiatan-kegiatan di lapangan. Misalkan sweeping, kita ikutkan mereka. Pada saat Samsat masuk sekolah, kita libatkan mereka. Jadi mereka senang sekali. Oke. Gitu. Oke. Mungkin obrolan kita sampai di sini dulu karena berhubung sudah masuk waktu sholat maghrib. Sholat maghrib, ya. Sebelum ditutup, saya menghimbau kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor, mari kita bayar pajak tepat pada waktunya, karena pajak ini akan mempercepat pembangunan kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita bayar pajak, maka pikiran tenang dan tidak kena tilang. Asik. Pikiran tenang. Terima kasih. Terima kasih juga Bang atas waktu dan kesempatan sudah hadir bersama saya dan Angga di Tukar Cerita. Mungkin itu saja Angga. Ya. Ada pesan buat Omput, sahabat Pijar? Ya, teruntuk sobat-sobat Pijar, mending bayar pajak langsung di kantor. Lebih baik mencegah
daripada bayar 2 kali. Oke, saya Oke, Vijay. terima kasih. Saya Angga. Saya Karsudi, Kepala Samsat Kepulauan Yapen. Oke.